Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Farisul Islam Mubarak. Saya berasal dari Makassar. Saat ini saya menempuh kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Video ini merupakan tugas saya sebagai mahasiswa baru untuk mengikuti PBAK. Nah, jadi video ini merupakan tugas sosialisasi COVID-19, yaitu tentang 5M dan vaksinasi. Poin pertama yang akan saya bahas pada video kali ini adalah bagaimana awal mula COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Nah, diumumkannya COVID-19 masuk ke Indonesia ini pada tanggal 2 Maret 2020. Diumumkan langsung oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Kasus pertama ini langsung diidap oleh dua orang, yaitu seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Nah, awal mula COVID-19 ini terjadi karena adanya penularan di salah satu pesta dansa di Jakarta. Nah, ente ini putrinya ikut dalam pesta dansa tersebut, yang dimana pesta dansa tersebut dihadiri oleh peserta multinasional, termasuk salah satu orang Jepang yang dinyatakan positif corona. Nah, kasus pertama yaitu ente berusia 31 tahun. Nah, ente ini ikut pesta dansa tersebut pada tanggal 14 Februari, lalu pada tanggal 16 Februari dia mengalami penyakit ISPA, lalu dia ke rumah sakit, dan pada tanggal 1 Maret diambillah spesimen dari ente tersebut, dan setelah itu diteliti pada tanggal 2 Maret 2020 dinyatakan positif corona. Dan kemudian yang kasus keduanya adalah ibunya sendiri, ibu kandungnya, yaitu MD berusia 64 tahun, dan pada tanggal 1 Maret dikirim juga spesimennya, dan pada tanggal 2 Maret bersamaan dinyatakan positif corona. Setelah itu dinas kesehatan langsung mengisolasi rumah kedua orang tersebut. Nah, sesuai prosedur, dinas kesehatan setempat langsung melakukan pemantauan, juga melakukan isolasi rumah dan sebagainya. Poin kedua yang akan saya bahas adalah 5M. Nah, yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona ini. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dalam beberapa kali sehari. Nah, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung atau batuk dan bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol yang minimal kadarnya adalah 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwasanya penggunaan masker itu hanya untuk orang sakit, sedangkan orang sehat tidak perlu memakai masker. Nah, pada saat virus corona ini merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan itu berubah. Beberapa selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang tidak, menggunakan masker. Ini juga sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat awal-awal corona. Nah, protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu bahkan ada ketentuan penggunaan masker di dalam rumah, terutama saat terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID, ruangan sempit, atau tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter.
Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, protokol kesehatan yang lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan dan keramaian. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Nah, selain 3 hal yang tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masyarakat ini diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona semakin besar pula. Yang kelima, yang terakhir, mengurangi mobilitas. Nah, virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik di rumah saja. Poin yang ketiga adalah apa itu vaksin. Nah, vaksinasi merupakan proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun atau kebal terhadap penyakit menular tertentu. Nah, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah jenis-jenis vaksin yang tersedia saat ini di Indonesia. Yang pertama ada Sinovac. Nah, vaksin COVID-19 dari perusahaan Cina ini merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia. Vaksin Sinovac dikembangkan dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin masing-masing 0,5 ml dan tiap dosis diberikan dengan interval waktu 28 hari. Vaksin COVID-19 Sinovac ini diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulirkan oleh pemerintah. Vaksin COVID-19 Sinovac ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak khususnya usia 12 sampai 18 tahun. Nah, yang kedua ada AstraZeneca. Vaksin COVID-19 AstraZeneca ini memiliki platform berupa viral vektor dan diberikan dalam 2 dosis. Vaksin AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya hingga 12 minggu. Yang selanjutnya ada Sinopharm. Nah, vaksin ini juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac. Yang selanjutnya ada Moderna. Nah, vaksin Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Vaksin Moderna ini diproduksi oleh Moderna Incorporation AS. Diklaim ampuh melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Selain itu, vaksin Moderna ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit penyerta. Yang selanjutnya ada Pfizer. Vaksin Pfizer adalah vaksin berbasis RNA dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Efektivitas vaksin ini dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Yang selanjutnya ada Novavax. Novavax adalah vaksin berbasis protein subunit buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Novavax ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi serta tidak bisa menyebabkan infeksi COVID-19 seperti dimuat di kompas.com.
Nah, poin yang selanjutnya akan saya bahas adalah kondisi yang sebaiknya menunda untuk vaksin. Nah, bagi masyarakat sebelum melakukan vaksin ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan. Salah satunya yakni terkait kondisi kesehatan. Dalam Kapsul SK Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 terlampir format screening atau beberapa pernyataan sebelum vaksinasi COVID-19. Nah, pertanyaan ini digunakan untuk menentukan apakah vaksinasi dapat diberikan atau tidak kepada calon penerima vaksin. Nah, berdasarkan screening tersebut, ada beberapa kondisi orang yang tidak bisa disuntik vaksin 19 Sinovac. Ya, vaksin Sinovac. Ada beberapa kondisi, yaitu yang pertama, terkonfirmasi menderita COVID-19, sedang hamil atau menyusui, mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir. Ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau konfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 sebelumnya. Memiliki riwayat alergi atau mengalami gejala sesak napas, bengkak dan kemerahan setelah divaksinasi pertama untuk vaksinasi kedua. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, menderita penyakit jantung atau gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Nah, menderita penyakit autoimun sistemik, SLE atau lupus, Sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya. Menderita penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal, transplantasi ginjal atau sindroma nefrotik dengan kortikosteroid. Menderita penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis. Menderita penyakit saluran pencernaan kronis. Menderita penyakit hipertiroid atau hipertiroid karena autoimun. Menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi. Nah, apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapati hasil 140/9 atau lebih, menderita HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui, dan juga sementara itu berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam, yakni memiliki suhu tubuh 37,5 derajat Celcius atau lebih. Nah, vaksin disarankan ditunda sampai demamnya menurun. Vaksinasi juga perlu ditunda bagi penderita penyakit paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis PPOK atau TBC sampai kondisi pasien terkontrol baik. Untuk pasien TBC dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi minimal setelah 2 minggu mendapatkan obat anti tuberkulosis. Bagi penderita diabetes tipe 2 juga dapat diberikan vaksinasi apabila kondisinya terkontrol dan HbA1c-nya di bawah 7,5%. Sedangkan untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format screening dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Perlu diperhatikan dalam format screening sebelum vaksinasi ini telah ditekankan bahwa apabila terdapat perkembangan terbaru terkait pemberian pada komorbid untuk vaksin Sinovac dan atau jenis vaksin lainnya akan ditentukan kemudian. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah kita harus meningkatkan iman kita. Jadi kita berikhtiar dalam melawan COVID-19 ini. Bukan hanya kita berusaha dengan tenaga kita, akan tetapi kita juga harus mengiringinya dengan doa. Terutama kita memperbanyak juga sholawat kita. Nah, saya menganjurkan salah satu sholawat ini adalah sholawat Tibbil Qulub. Jadi sholawat ini berlafazkan
Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang memerhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.